Sudah ketemu? Baru sampai PC, Bu. Dari sampai PC. Oke. PC yang ini? Iya, Bu. Lama ya ternyata ya. Ya itu memang mungkin nanti kalau ujian harus punya kalkulator yang proper ya. Artinya sebenarnya kan bisa aja di laptop kan ada, tapi kalian mungkin hanya perlu berlatih aja sih. Yang lain bagaimana? Ada yang kesulitan? Kelas A, bagaimana kelas A? Kalau saya C-nya dapat min 65 cos 2T plus 55 derajat milifarad. C-nya? Oh, ya. Ada milifarad? Oh, C-nya, udah dapat. Oke. Udah dapat. Yang lain bagaimana? C-nya dapatnya dari mana? Udah dengan yang ini? VC berapa VC? Saya itu bukan pakai yang itu, jadi diganti apanya? Diganti apanya, Mas? VC-nya saya ganti jadi min J per 2C, jadi bisa langsung nyari C-nya, Bu. Min C per 2C. Salah dong, Mas. Oh iya, Bu, salah, Bu. Ya enggak lah. Min C per 2C itu apa? Itu ZC-nya, Bu. ZC, iya. Jadi ini memang prosedurnya harus kayak gini ya. Ini cari dulu VC. Iya, betul, cari VC. VC itu caranya cara mencari ya VS dikurangi V0. Nah, kalau sudah cari VC, kemudian dibagi I. Nah, I-nya kan belum tahu, I-nya dicari dulu. Cari pakai ini, VS dibagi Z1 ditambah Z2. Nah, ini juga nggak bisa langsung ketemu I. Kenapa? Karena Z2-nya, Z1-nya masih ada C kan? Nah, gitu. Atau boleh nggak Bu saya pakai, boleh nggak sih Bu saya pakai ini, pakai pembagi tegangan? Ya boleh pakai pembagi tegangan. Nah, pembagi tegangan, tapi sekali lagi pembagi tegangan karena C-nya belum bisa diketahui, maka tetap aja kita harus tahu berapa VC dan berapa I baru nanti dibagi gitu. Ya. Yang lain bagaimana? Oke, tulis dulu VC berapa VC? Udah ketemu VC? Saya 9,26 sudut 48, Bu. Oke. VC-nya kalau dalam bentuk kompleks berapa? Kompleks 6,15 tambah. Coba yang lain dicek lagi, 6,15 ditambah 6,92 J. 6,92 J. Yang lain bagaimana? Menghitung tidak? Kalau silakan yang lain. 4,32 J. Nah, coba yang kencang, ini saya sudah volume maksimum loh ya. Nah, ini volumenya udah 100 loh. Ya, 4,32 J. Ininya berapa? 6, berapa? Iya, 6,15. Yang ini 6, yang J-nya 4,32. Nah, 4,32. Nah, coba ini ada yang berbeda lagi. saya juga sama, Bu. 6,15 tambah 4,32 J. 4,32. Coba Diva, betul 6,9
2C. Cek dulu, Bu. Kayaknya ada yang salah. Ini kan nanti dibuat 7,68 sin 47 gitu ya. C ditambah 7,68 cos 47 seperti itu. Emang agak tricky ya perhitungannya ya. Tapi di sini kalian enggak susah ya, karena kan sudah pernah belajar vektor, komponen vektor gitu ya. Cuman ngitungnya aja mungkin. Oke. Yang lain coba, yang lain. Menghitung tidak? Sama Bu, 6,15 tambah 4,32J. Oke, 4,32. Oke, saya buat ini dulu yang paling banyak, 4,32 J gitu ya. VC-nya ini. Nah, terus VC segini. Terus kita mau ngapain ya? Kita mau nyari ini kan dibagi dengan ZC ya. Betul? Atau nanti dibagi dengan I. Berarti kalau misalkan mau dibagi I atau dibagi dengan Z, itu kan tetap harus dibuat dalam bentuk polar. Betul? Nah, coba polarnya jadinya apa? VC. Cara membentuk polar tahu? Ini dikuadratin, dijumlahin terus diakar. Berapa? 7,52 sudut 35,1. 7. Oke, sebentar. 7,52 sudutnya 35,1 derajat. sorry nggak kedengeran. 35,1. 5,1 gini ya. Nah, terus habis itu masukkan ke sini. So di sini kita ZC-nya kan udah dapat ini nih, min J per 2C ya. Nah, berarti VC itu 7,52 sudut sudut 35,1 sama dengan ZC kali I. Nah, ZC-nya tuh ini min J per 2C. Nah, min J per 2C itu sama dengan berapa ya? 1/2. 1/2C, oke. 1/2C sudut Min 90. ya min 90. Berarti bisa nggak dicari 1/2C sama dengan 7 ini dibagi atau 2C bisa dicari kan? Kali I lagi, Bu. Ya. Kali I, ya. Ini bisa gini. Kita mau cari apa sih atau gini dulu biar nggak bingung nih. Ini ZC gini ya. Nah. Kok ZC salah. Kali I ya. Maaf. Ini tadi belum kali I ya. Kali I. Nah, gitu ya. Maka bisa dicari I sama dengan ini dibagi ini. Ya kan? Nah, I-nya juga sama dengan ini. Kira-kira bisa nggak nyari? Bisa nggak cari C-nya? Sedikit kompleks sih, Bu, soalnya kan Z1 itu ZC juga. Ya, jadi nanti bentuknya akan ada gini. Ini I sama dengan ini. Paham nggak? Maka ini kalau saya masukkan berarti kamu gini ya. Kamu bisa buat I sama dengan ini. Ini dibagi apa? Bagi ini kan? Iya, Bu. Ya. Yes.
Ini ya. Ya. Nah, nanti masukkan di sini. Nah, maka nanti di sini akan ada pembagian dalam C, yang di sini juga akan ada nilai 1/2C. Gitu ya. Nah, nanti dikelompokkan bisa dibagi atau dioperasikan sehingga C-nya itu atau 1/2C-nya itu nanti dikelompokkan. Nah, terus kamu tinggal bagi. Itu kira-kira caranya seperti itu. Nanti diselesaikan di rumah. Nah, terus apalagi nih? Oh ya, ini untuk yang Fasor, diagram Fasor kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari bagaimana cara membuatnya. Ini yang dimaksud dengan kalau misalkan kita mencari I ya, mencari atau mengoperasikan V dengan C, itu berarti nanti hasilnya V ditambah VL tambah VC itu bisa ke atas ya resultannya, atau bisa juga ke bawah, tergantung besar VL dan VC itu magnitudonya lebih besar mana. Nah, kemudian untuk VR, nah VR itu sefase dengan I. Kalian jangan bingung kenapa beda dengan yang kemarin, Bu, karena kalau yang kemarin kita buatnya VL atau VC ada sudut, ada tetapan fasenya, jadi agak miring-miring. Ingat kan yang kemarin kan seperti ini. Jangan bingung. Nah, ini kayak gini. Kok beda, Bu? Ada yang bisa ngejelasin kenapa beda? PR-nya udah ada sudutnya. Karena dari sini ya. Nah, ini kalau kita lihat VR-nya itu udah min 38. Kalau yang tadi VR-nya itu 0. Sudutnya ya, tetapan fasenya. Jadi ini seperti ini. VR-nya itu sudah min 38. Tetapan fasenya. Kalau yang tadi tetapan fasenya 0. Ya, tapi harus selalu diingat bahwa VR terhadap VL dan terhadap VC itu bedanya 90 derajat. 90 derajat itu kalau VL berarti dia mendahului VR. Kalau VC, VR mendahului VC. Gitu. Itu ya. Itu diagram Fasor. Ada yang mau ditanyakan diagram Fasor? Pusing? Ya, kalau pusing ini Jadi bertanya, Bu. Kalau misalnya magnitudonya negatif, berarti kebalikannya ya, Bu, walaupun sudutnya positif. Iya, betul. Kalau misalkan gini, kayak yang tadi ya. Tadi sempat ada contoh ya, yang ini. Ada ya, contoh yang magnitudonya negatif ada kan? Ini kan, ya. Ini kan sebenarnya ya, 7,28 sudut 77, ya kan? Tapi kalau kita lihat ini negatif positif, maka pada saat menghitung ini kita jadi negatif. Nah, kalau kayak gini, gambarnya kalau digambar sinusoidal bentuk kurvanya seperti apa? Ya, sinusoidal kebalik ke bawah dulu. Terus ini sudut fasenya 77. Awalnya kamu bisa lihat sudut fase itu maksudnya yang mana sih? Yang ini. Di awal-awal saya buat ini. Sini. Nah, ini fase tetapan fase. Ini gini ya. Theta itu sama dengan omega kali TA. Omeganya itu 2pi per T. Omeganya itu 2pi per T. Kemudian dikalikan TA. Sehingga kalau misalkan kita membuat membuat sudut membuat kurvanya ya kan, kurva kan kadang kita buatnya dalam ini ya. Bedanya apa, Bu, ini dengan ini ya? Kamu lihat ya, kalau ini
sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu sama tetap di magnitudo atau simpangan ya, simpangannya. Kalau ini sumbu X-nya itu waktu. Nah, sumbu X-nya itu waktu. Maka kalau seperti ini nanti kan dari sini ke sini dari satu gelombang ya, satu gelombang itu kalian lihat nih, satu gelombang ini dia periodenya di sini, ini T ya, ini T, satu T besar. Nah, kalau ada Vm sin omega T saja, berarti ini yang ini nih, ini yang ini. Tapi kalau ada Vm sin omega T plus theta itu berarti kita gambarnya dia tertinggal theta ke belakang. Nah, theta itu sama dengan ini 2pi TA per T. Nah, maka kita gambarkan TA itu di sini, dari sini ke sini TA. Gitu. Tapi kalau misalkan kita buatnya dalam ini sumbu X-nya itu adalah omega T ya, sumbu X-nya itu omega T seperti ini, maka ini periodenya 2pi, kemudian tertinggalnya sejauh ini kan berarti pi, 2pi, kemudian di sini nanti ada 4pi. Nah, tertinggalnya sejauh theta. Tetanya harus dibuat dalam rad, dalam pi juga ya. Jadi kalau misalkan ada 9, misalkan ini plus 30 derajat, nah 30 derajatnya diubah ke pi, yaitu pi per 6. Jadi ini ya di sini geser pi per 6 gitu. Jadi jangan bingung, ini ada dua kurva yang sebenarnya maksudnya sama, hanya saja karena ini digambarkan V terhadap omega T, V terhadap omega T itu fase ya, terhadap fase, ini tetapan fasenya. Fase itu ini sebenarnya ya, ini omega T, kemudian yang ini terhadap T. Kalau terhadap T berarti yang kita gambarkan ini perbedaan sudut fasenya ini dalam waktu gitu ya ini. Jadi bisa nggak pasor tadi digambarkan seperti ini? Bisa ya, kamu misalkan mengubah ya dari sini nih, coba dirubah ke ini kan semua nanti akan ujung-ujungnya akan jadi kayak gini. VC sama dengan 6 cos 1000 T min 128. VL sama dengan 15,6 cos 1000 T plus T 52. VR sama dengan ini. VS sama dengan ini. Oh Bu, VS-nya, nah VS itu akibat ada R, ZL dan ZC, maka akan ini tetapan fase ini akan tidak ada yang sama ya. Nah, jadi gambar akhirnya jadi kayak gini. Nah ini. Nah ini ada VR, VC, VL. Nah, VS-nya di sini. Kalau misalkan saya geser dikit aja nih, saya putar dikit ya. Ini gimana cara muter? Saya bisa muter nggak nih? Ini maaf. Nah, misalkan ini saya putar kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya ini yang tadi, ini kalau misalkan VR-nya atau I-nya itu membentuk sudut terhadap sumbu X, ya kan? Berarti semuanya akan berubah. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. X sama Y-nya itu jadi real imajiner. Nah, ini dalam domain frekuensi. Kalau kamu buat dalam domain waktu, ya diubah lagi ke dalam sin, dalam fungsi cos tadi, terus digambarkan lagi, nanti dapatnya kurva yang seperti ini. Akan kelihatan lag-nya ya, akan perubahan
fasanya gitu. Nah, sedikit saya lanjutkan ke ini mes dan ini mencar supaya selesai dulu. Nah, terkadang kita memerlukan penyelesaian ya, misalnya seperti ini. Nah, ini lebih ribet lagi ya. Lebih ribetnya karena ini ada ada dependent source. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa nggak pakai set equivalent? Ya, agak susah. Maka kita terapkan mesh dan node equation. Mesh dan node equation sudah kita pelajari di bab 5. Nah, ini tinggal menerapkan aja. Ingat, kalau node equation berarti kita nanti ujung-ujungnya pakai KCL. Kalau KCL berarti nanti ada I1 tambah I2 tambah I3 seperti itu. Berarti kita nanti menyelesaikannya per segmen. Ya, menyelesaikan per segmen. Satu segmennya diubah dalam bentuk Z ya. Jangan lupa nanti diubah dalam bentuk Z X. Jadi ZL, ZR, ZC. Nah, nanti kalau ada satu komponen, kalau boleh nggak Bu kalau ada dua komponen? Boleh, ini berarti nanti V1, V2 per mencari I-nya sama dengan V1 dikurangi V2 dibagi Z1 ditambah Z2. Itu kalau komponennya ada dua. Kalau komponennya dua berarti pembaginya tetap harus ada dua set ekivalen, set seri ya. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya kayak gini nih. Kalau seperti ini mau diselesaikan dengan cara node voltage, caranya bagaimana? Caranya pertama, soal ini dirubah ke domain frekuensi. Ini ya, ini 20 cos 250T dirubah jadi ini. Ini jadi sudutnya 0. Terus ini jadi domain frekuensi. Kemudian ini komponennya diubah ke dalam impedansi. Ini 8 jadi 8, 36 jadi 36 mili jadi J omega L. 36 kali 10 pangkat min 3 kali 250 ya kan? Dengan ini. Kemudian ini dirubah lagi ke J omega L juga. Terus yang ini dirubah jadi min J per omega J. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, buat ini ground sama seperti yang ini katakan ini A, ini kan A karena ini dan ini short circuit, maka ini A. Ini kita tulis ini A di sini. Nah, berarti ada berapa node? Ada berapa node? Ada 4 Bu. 4. Ini 1. Ya, ini 1. Ini bisa ini kita anggap satu aja, satu komponen nanti ya. Ini 1, 2, 3, 4. Sini 4. Nah, kita bisa terapkan 3 KCL, tapi ini di sini kan dia node super node ya, berarti ini nanti kita bisa terapkan ini misalkan ini I1 sama dengan V ini VS dikurangi VA dibagi apa? Dibagi 8 plus J9 karena dari I1 tuh lewat dari sini ke sini ada 2 komponen. Kemudian I2 ini. I2 apa? I2 berarti VA dikurangi 0 dibagi min J16. Kemudian ada I3. I3 adalah VA min. Di sini, ujung di sini adalah 4 VA. Berarti VA min 4 VA dibagi J20. Kemudian ini ada I sumber. Nah, terus keterapkan KCL di titik A. I masuk sama dengan I keluar atau I masuk tambah I keluar sama dengan 0. Berarti ini ada IS masuk min I1 min I2 min I3 IS ini masuk ya. I1 berarti I1 ditambah IS dikurangi I2 dikurangi I3 sama dengan 0 atau I1 tambah IS sama dengan I2 tambah I3. Seperti itu. Nah, ini. Ada pertanyaan? Ini yang tadi saya bilang I1 itu berarti V di sini kurang V ini berarti VS maaf ini ya 20
sudut 0 dikurang VA dibagi 8 tambah C9. Nih. 8 kenapa minus? Min C9 atau plus C9? Plus ya. Halo? Plus atau min? Ini plus ya, harusnya ini plus. Ini plus C9 ya. Halo? Ini plus C9. Kemudian I2. I2 mana I2? I2 adalah ini I2. VA dikurangi 0 dibagi min C16. Nah ini VA dikurangi 0 dibagi min C16. Terus I3 berarti ini VA dikurangi 4 VA dibagi C20. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Halo? Masih di situ kalian? Masih Bu. Oke. Masih Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita nanti buat apa? Kita nanti buat ini tadi I masuk sama dengan I keluar. I di titik K, CL di titik A. I masuk sama dengan I keluar, yang masuk tadi I1 tambah lagi I ini masuk lagi IS. Terus sama dengan atau bisa ditambah IS sama dengan I2 ditambah I3. Ini I1 ini ya, I1 masukkan IS bentuknya apa? IS-nya bentuknya ini 1,2 sudut 89. Kemudian I2-nya ini VA dibagi C16, kemudian I3-nya ini min 3 VA per C20. Nah, berarti nanti diselesaikan dulu yang sama C-nya dulu selesaikan. Ini bisa, ini kan ada VA di sebelah sini, nanti ada di IS ada VA ya kan saya bisa sebut itu langsung jadi 27 derajat bagi 8 C9 dan dikurangi VA per 8 plus C9. Nanti VA dikurangi sama dengan S. Ada hubungan sama yang ini nih. Min 3 VA per C20. Sampai sini ini kayak gini ya I1 ini I1 ditambah I1 tambah IS sama dengan I2 tambah I3 ini I2 IS-nya ini ya. Kemudian ini kalau sudah dimasukkan jadinya ini kan kita tulis ini kenapa min 9 atau min C9 ya, ada yang tahu? Karena ini harus kan? Kan kamu tahu 36 mili itu kan milimeter itu berarti C apa? C omega L ya. Langsung C omega L. Jadi 8 ini kalau tambahnya 8 paralel dengan serialnya ini berarti Z1 sama Z2. Z2-nya kan C omega L bukan C omega L. Jadi nilainya plus. Oke. Yang ini tadi ini
kita lihat tadi yang sampai sini yang saya udah bilang ini, nanti kalian bisa rasa min VA per 8 min C plus C9 di sini. Jadi VA-nya nanti kamu kelompokkan ya. Di I2 ada VA, di I3 ada VA, di I1 ada VA, di sisi 8 kanan. Nah, kemudian apa namanya, kita hitung ya, ini 20 sudut 0 derajat dibagi 8 posisi 9, kita bisa dirubah ke dalam apa? Polar kan, yang ini polar, kemudian nanti diperoleh nilai dalam polar, kemudian dijumlahkan dengan ini. Memang kalau buku kelihatan banget simpel banget, padahal itu bukan memang stepnya ada di diloncat ya. Misalkan kan seperti ini harus dihitung dulu, ini di bagian polar, kemudian dibagi sudah dapat polar, kemudian nanti diubah ke, untuk bisa dilakukan dirubah lagi ke kompleks ya, seperti itu, bukan kompleks. Nah, terus yang ini sama ini di sini bisa nggak dioperasikan? Bisa kan? Dirubah ke mana? Ini satu per ini dirubah ke satu, itu artinya apa? Satu sudut nol ya, berarti satu sudut nol bagi ini diubah ke polar dulu, ini juga polar, udah kan bisa satu dibagi ini satu polar, terus nanti mau dijumlahkan berarti harus bentuk ke kompleks. Nah, bisa nggak cari VA? Bisa, ini nanti bentuknya kompleks, ini bentuknya kompleks. Nah nanti VA-nya ini bagi ini, nah ubah lagi ke polar gitu. Muter ya. Nah, tapi nanti dapatnya ini. Silahkan ini dikerjakan hitungannya ya, kerjakan hitungannya, dan ini nanti direvisi 8 posisi 9. Izin bertanya, Ya, silahkan. kalau yang misalnya min J16 sama J20 cara nyariannya gimana Bu? Karena kan aku lupa deh. Maksudnya Yang satu per min J16 satu, oh ini, ya kan mau diubah ke polar ya Bu. Nah itu min J16 nggak ada akar Cina nyari magnitudo. berapa magnitudenya? Nggak ada yang tanya. Kalau min J16 berarti berapa magnitudenya? Kalian harus paham. Ini artinya dia berada di berapa, di sumbu apa? Dia negatif. Sumbu dia negatif. Ada nggak sumbu? Jadi ini saya gambarkan dulu. Jadi ini artinya dia kayak gini aja. Set. Nah, berapa magnitudenya? 16. Berarti untuk mencari berapa magnitudo A besarnya, ya 16 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Paham nggak? Yang nanya paham? Berarti min C16 itu artinya sama dengan apa? Kompleksnya jadi apa? Sama dengan 16 sudut. Kok kompleks, polarnya 16 sudut min 90 gitu ya. Berarti yang ini J20 20 sudut 90. Justru yang gampang yang kayak gini, yang agak susah kan ini. Ya harus cari arkes tangannya. Gitu ya. Ini semuanya masih ada ya. Yang mes mirip, yang mes ya sama seperti yang mes, cuman contohnya juga sama, hanya ya bedanya ini ada L, ada J. Nanti ketika membuat ya kayak gini. Sama persis. Pokoknya ini dirubah jadi Z semua. Gitu ya, terus nanti diaplikasikan. Yang harus diingat ini
apa namanya, ketika kita mengalihkan, ketika kita membagi, kapan harus kompleks, kapan harus polar gitu. Untuk Tiffany cuman bedanya ini Z gitu. Paham ya? Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Ini PR-nya tolong diselesaikan yang ini tadi. Ya, yang ini tadi diselesaikan. Step dari sini sampai ke sini. Ini yang agak beberapa step harus tukar-tukar tadi itu kompleks ke polar ke kompleks kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan ke di hari Selasa karena saya harus join ke LPPM. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum.